Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah 2 mengenai provisions and contingencies. Pembahasan ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Jadi video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai recognitions and measurements. Dan sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai types of provisions. Nah, di sini saya masih pada buku yang sama, membahas dari buku yang sama, yaitu buku Kiesewegan and Werfeld, Intermediate Accounting IFRS Edition. Chapternya masih chapter 13. Ya, ini yang akan saya bahas, Common Type of Provision, masih dalam kategori provisi. Baik, kita langsung saja. Types-nya apa saja, jenisnya apa saja. Yang pertama ada lawsuit. Lawsuit kita kenal sebagai perkara hukum. Yang kedua ada warranties. Warranties ini jaminan atau garansi. Nanti kita pelajari ada jenis dari warranties itu apa saja. Yang ketiga, kita mempelajari consideration payable. Nah, ini terkait premi dan kupon. Jadi, premi dan kupon ini untuk apa? Ini adalah salah satu bentuk strategi perusahaan dalam pemasaran. Jadi, untuk apa? Untuk menstimulus minat konsumen terhadap produk yang dia jual. Premi itu apa? Premi itu berbentuk hadiah yang disertai dengan pembelian produk. Kalau kupon itu bentuk pengganti dari potongan tunai atas produk yang dapat ditukarkan. Oke, environmental. Ini apa? Ini adalah kewajiban terkait lingkungan. Jadi, setiap perusahaan, terutama seperti industri eksplorasi sumber daya alam, dia harus mematuhi kode etik tanggung jawab sosial. Seperti apa? Seperti pengolahan limbah, konservasi hutan, atau misalnya adanya reklamasi setelah tambang selesai. Jadi tambang yang sudah digali ini harus ditutup kembali. Oke, berikutnya ada onerous contract. Nah, ini adalah kontrak atau perjanjian tertulis yang menyatakan biaya tidak dapat dihindari. Yang terakhir ada restructuring. Ini terkait bisnis. Jadi, perusahaan harus mencatat kewajiban konstruktif apabila perusahaan misalnya menutup salah satu departemen atau perusahaan memberikan kompensasi atas pemotongan hubungan kerja. Nah, ini tipe-tipe dari provisi. Nah, di sini IFRS mengharuskan pengungkapan luas terkait dengan provisi dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, katanya perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai resiko umum kontingensi pada operasi bisnis perusahaan. Seperti apa? Kemungkinan perang, adanya mogok kerja, dan bencana yang tidak dilindungi asuransi atau terjadi resesi bisnis. Nah, di sini pengungkapan luas ini maksudnya apa? Jadi, meskipun tingkat probabilitas dari si provisi ini sekitar 51 sampai dengan 89%, saya kemarin menjelaskan di video pertama bahwa ada 4 tingkatan. Jadi, ada virtual certain, ada probabilitas more likely ya, kecenderungan terjadi. Terus ada possible dan ada remote. Jadi, yang perlu dicatat dan dilaporkan ini minimal. Jadi provisi ini minimal tingkatannya itu probabilitas. Probabilities ini kemungkinannya ya 51 sampai dengan 89%. Jadi dia harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Namun kalau misalnya ini khusus untuk liabilitas ya. Tapi kalau misalnya possible, dia nggak bisa dicatat atau dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, tapi tetap harus diungkap, tapi diungkap nanti dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Oke. Kemudian, jadi meskipun tingkat probabilitas dari provisi ini tinggi misalnya ya, kemudian menjadi nggak pasti, perusahaan gagal melakukan estimasi terbaik, jadi maka
nggak bisa nih dimasukkan dalam laporan posisi keuangan, tapi tetap harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, itu maksudnya. Oke, lanjut. Kita ke tipe yang pertama adalah lawsuit. Nah, di sini perusahaan harus mempertimbangkan dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan litigasi, baik yang pending ataupun yang threatened, serta dari sisi aktualnya atau possible terhadap klaim dan taksiran berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Di sini ada 3 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah jangka waktu di mana penyebab utama dari tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya dia kalah perkara. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Nah, sehubungan dengan tuntutan yang tidak terduga serta klaim atau taksiran yang tidak pasti, perusahaan harus menentukan tingkat probabilitas bahwa tuntutan tersebut dapat diluluskan oleh pengadilan, serta klaim dan atau pembebanan dapat diputuskan. Terus perusahaan juga harus menentukan kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Nah, jika keduanya memiliki kemungkinan besar, ya, jika kerugian tersebut cukup dapat diestimasi dan jika penyebab tindakan diberlakukan pada tanggal pelaporan keuangan atau sebelumnya, maka perusahaan harus mengakui ini semua sebagai liabilitas. Oke, kita lihat contohnya. Scorecast, dia bilang, terlibat dalam perkara tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama nih, siapkan jurnal tertanggal 31 Desember yang diasumsikan besar kemungkinan, ini kata kuncinya ya, besar kemungkinan, Scorecast akan dikenakan kewajiban berupa pembayaran denda sebesar 900.000 sebagai akibat dari tuntutan tersebut. Yang kedua nih, asumsi yang berbeda, tetap tanggal 31 Desember, jika ada. Tapi asumsinya di sini tidak adanya kemungkinan, jadi kemungkinan sangat kecil atau sampai nggak ada kemungkinan bahwa si resource ini akan dikenakan kewajiban berupa pembayaran denda apapun sebagai akibat dari tuntutan. Nah, ini kuncinya, apakah dia berkemungkinan besar atau kemungkinan sangat kecil atau nggak ada kemungkinan sama sekali. Nah, yang A bagaimana? Karena dia diasumsikan besar kemungkinannya bahwa adanya timbul kewajiban, yang mungkin dia kalah perkara, maka dia harus membayar denda sesuai dari tuntutan, maka si Sorkes ini akan mencatat ini sebagai kerugiannya dia. Jadi, dia harus mencatat lawsuit loss pada lawsuit liability sebesar 900.000. Nah, ini kalau misalnya kemungkinan besarnya dia kalah perkara dan dia dikenakan denda atas tuntutan sebesar nilainya. Tapi yang B, kalian perhatikan di sini, dia bilang asumsinya tidak ada kemungkinan. Jadi kalau nggak ada kemungkinan kayak seperti ini nggak perlu di jurnal. Kerugian tersebut tidak perlu diakui. Karena apa? Nggak ada kemungkinan yang terjadi bahwa dia nanti akan membayar sejumlah uang dari tuntutan. Atau dikenakan kewajiban untuk membayar dari tuntutan yang ada akibat tuntutan. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi nggak di jurnal untuk yang kemungkinannya nggak ada atau kemungkinannya sangat kecil. Oke, kita lanjut kepada tipe atau jenis yang kedua, yaitu warranties atau garansi atau jaminan. Warranty provisions. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan atas kualitas, kuantitas, atau kinerja dalam suatu produk. Jika kemungkinan besar pelanggan akan melakukan klaim, garansi, dan perusahaan dapat mengestimasi biaya terkait secara wajar, perusahaan harus mencatat pengeluaran pada akun beban atau expense yang kita kenal. Nah, di sini untuk
Waranti ini ada 2 jenis jaminan yang ditawarkan kepada yang disediakan, bukan ditawarkan ya, yang disediakan kepada para pelanggan. Yang pertama adalah tipe assurance atau assurance type warranty. Nanti yang kedua kita pelajari service type warranty. Nah, kalau assurance ini adalah garansi yang melekat pada barang saat penjualan terjadi. Misalnya kalian beli HP senilai 4 juta. Jadi biasanya pada saat kalian beli HP itu ada garansi toko atau garansi pabrik. Biasanya 1 tahun. Nah, ini adalah garansi yang melekat pada produknya. Jadi dia jamin nih kualitasnya sangat baik pada saat dijual. Nah, jenis jaminan ini tidak lebih dari jaminan kualitas, bahwa terdapat jaminan barang atau jasa bebas dari cacat di tempat penjualan pada saat penjualan terjadi. Kewajiban harus dibebankan pada periode barang yang disediakan atau jasa dilaksanakan, dengan kata lain pada titik penjualan atau pada titik pelayanan pada saat pelayanan jasa terjadi. Perusahaan harus mencatat kewajiban sebagai warranty liability. Ini contoh soal dari assurance type warranty. Perhatikan, Denson Machinery Company, dia mulai memproduksi mesin baru pada bulan Juli 2019 dan menjual 100 mesin dengan harga tunai 5.000. Berarti untuk 100 mesin harganya 5.000 per mesin. Berarti untuk keseluruhan penjualan berarti seharga 500.000 penjualannya. Pada akhir tahun, setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan mesin yang serupa bahwa biaya garansi rata-rata $200 per unit. Sebagai hasil dari penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan jaminan mesin. Penggantian suku cadang menimbulkan biaya garansi ini $4.000 pada tahun 2019 dan $16.000 pada tahun 2020. Kenapa dibagi seperti ini? Karena dia bilang kan, biaya garansi ini rata-rata 200 per unit. Nah, di sini unitnya itu mesinnya ada 100. Berarti untuk 200 per unit, berarti total yang akan dikeluarkan oleh si Denson ini sekitar 20.000 untuk biaya garansinya. Nah, di sini dibagi bahwa kemungkinan terjadi klaim pada tahun 2019 itu 4.000 dan bukan kemungkinan ya, tahun 2019 itu terjadi klaim 4.000 dan pada tahun 2020 diestimasikan akan terjadi klaim ini 16.000. Karena apa? Dia bisa menentukan seperti ini karena memang ada pengalaman sebelumnya dengan mesin yang serupa. Jadi dia bisa memperkirakan nilai ini. Nah, pertanyaannya, buat jurnal yang diperlukan untuk penjualan terkait biaya garansi untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Baik, kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, di sini untuk penjualan mesin terkait warranty cost di tahun 2019. Oke, jurnalnya. Yang pertama, kita mencatat penjualan dari mesin. Nah, ini penjualannya tahun 2019. Jadi, atas penjualan kita menjurnal cost pada sales revenue sebesar 500.000. 500.000 dari mana? Dari tadi unit yang terjual, 100 unit yang terjual dengan biaya penjualan per unitnya itu sebesar $5.000. Berarti untuk 100 unit, 500.000. Yang kedua, untuk mencatat pembayaran garansi atau jaminan yang terjadi. Jadi ada klaim di sini. Tahun 2019. Berarti kalau ada klaim, berarti kita harus mencatat ini sebagai si Denson, mencatat ini harus sebagai beban. Karena sudah melakukan perbaikan gitu kan. Ada klaim. Warranty expense pada cash, inventory, accrued payroll. Kenapa cash, inventory, accrued payroll di sini? Kenapa nggak cash aja? Ini sebenarnya tergantung perusahaan. Tapi karena di sini bisa saja penggantiannya itu dengan uang tunai, bisa saja penggantian itu dengan suku cadang atau inventory dan lain sebagainya. Makanya ditulis seperti ini untuk akun kreditnya cash, bisa inventory, bisa accrued payroll. Sebesar 4.000 untuk tahun 2019. Oke. Berikutnya,
Mencatat adjusting entries untuk mencatat estimasi warranty expense dan warranty liability terkait ya klaim di tahun 2020. Jadi karena ini sudah dipastikan akan terjadi di tahun 2020, tapi kan akan dipastikan tapi belum terjadi, makanya di di tanggal tanggal 31 Desember 2019 ini harus dicatat. Sebagai apa? Kita bisa catat ini sebagai bebannya perusahaan. Berarti si Denson bisa mencatat ini sebagai warranty expense. Pada apa? Karena belum terjadi, makanya si Denson harus mencatat ini sebagai warranty liability sebesar 16.000. Berarti pada tanggal 31 Desember 2019, di Statement of Financial Position, dia melaporkan warranty liability sebesar 16.000. Pada income statement, tahun 2019, dia akan melaporkan sales revenue ini sebesar 500.000 dan warranty expense sebesar 20.000. Jadi tadi yang pertamanya sudah terklaim 4.000 dan di tanggal 31 Desember 2019 ini yang adjustment ini sebesar 16.000. Berarti total dari warranty expense yang akan dilaporkan di income statement adalah sebesar 20.000. Oke, yang berikutnya pencatatan pembayaran warranty cost yang terjadi di tahun 2020 terkait penjualan mesin tahun 2019. Nah, berarti karena ini sudah terjadi klaim, kita harus menghilangkan warranty liability. Warranty liability pada cash inventory. Karena apa? Karena di tanggal 31 Desember 2019 kita sudah menjurnal tuh warranty expense pada warranty liability. Jadi pada tahun 2020 kita nggak boleh lagi menjurnal debitnya pada warranty expense lagi karena nanti ada double pencatatan. Nah, pada akhir tahun 2020 tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang terjual di tahun 2019. Jadi, warranty liability-nya jadi 0. Oke, kita lanjut. Lanjut yang berikutnya adalah service type warranty. Jadi, untuk service type warranty ini biasanya ini disebut perpanjangan garansi ya dari si produk. Jadi garansi ini terpisah dari barang jasa yang dijual atau ditawarkan. Jadi kalau tadi kalian membeli HP seharga 4 juta, sudah ada tuh garansi produknya atau garansi dari pabriknya selama 1 tahun. Nah, tapi ditawarkan lagi apakah mau menambah masa garansi dengan total harga sekian misalnya. Nah, ini yang dinamakan service type warranty. Pelanggan dapat memperoleh garansi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Biasanya dicatat pada akun unearned warranty revenue. Pengakuan pendapatan dengan dasar straight line pada periode berlakunya garansi tipe ini service type warranty. Contohnya seperti apa? Contohnya, perusahaan membeli mobil dari Hamlin Auto. Jadi ini perusahaan mobil seharga 30.000 euro pada tanggal 2 Januari 2019. Hamlin memperkirakan assurance type warranty cost-nya pada mobil tersebut adalah 700. Jadi garansi bawaan dari mobil ini sebesar 700. Hamlin akan membayar untuk perbaikan selama 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Ini mana saja yang lebih dulu? Jadi apakah yang lebih dulu itu 3 tahun atau 36.000 mil? Oke, perusahaan juga membeli garansi tipe service type warranty ini seharga 900. Jadi Hamlin menawarkan lagi nih, mau beli nggak nih masa garansi sebesar 900? Untuk, dia bilang, untuk tambahan 3 tahun atau 36.000 mil. Hamlin menanggung biaya yang terjadi pada garansi jenis assurance type sebesar 500 di tahun 2019. Jadi yang 700 ini dipecah. 500 euro ini akan terjadi di tahun 2019 dan 200 ini akan terjadi di tahun 2020. Hamlin mencatat pendapatan atas service type warranties atas dasar straight line atau garis lurus.
Apa saja jurnal yang diperlukan atau yang dibuat oleh Hamlin pada tahun 2019 dan tahun 2022? Oke, kita bahas. Yang pertama, dia mencatat penjualan dari mobil terkait garansi. Nah, di sini pada tanggal 2 Januari tahun 2019, Hamlin akan mencatat kas pada unearned warranty revenue sebesar 900 dan sales revenue sebesar 30.000. Karena si perusahaan ini dia membeli lagi masa garansi sebesar 900. Berarti si Hamlin dia menerima nilai penjualan beserta tambahan asuransi yang dia tawarkan. Sebesar, jadi total cash-nya ini sebesar 30.900. Oke. Yang kedua, untuk mencatat warranty cost yang terjadi di tahun 2019. Nah, di tahun 2019, dia mencatat warranty expense pada cash, inventory, accrued payroll senilai 500. Nah, karena apa? Karena terjadi. Jadi dia harus mencatat expense pada pengeluarannya apa. Oke. Yang berikutnya, adjusting entry untuk mencatat estimasi warranty expense dan warranty liability yang diekspektasikan dari assurance warranty yang diklaim tahun 2020. Nah, tadi yang diklaim tahun 2020 sisanya kan 200. Berarti dia harus mencatat warranty expense sebesar 200 pada warranty liability. Ya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, Statement of Financial Position, dia akan melaporkan warranty liability ini sebesar 200. Income statement-nya di tahun 2019 akan melaporkan penjualan sebesar 30.000 dan warranty expense sebesar 700. Oke. Yang keempat, untuk mencatat pendapatan yang diakui tahun 2022 untuk service type warranty. Jadi waktu 2019 dia akan mencatatnya cash pada unearned revenue dari warranty tersebut. Nah, karena itu belum terjadi, jadi uangnya sudah diterima tapi pelayanannya, tapi jasanya belum diberikan kepada si customer atau perusahaan tersebut. Jadi si Hamlin ini harus mencatat tanggal 31 Desember tahun 2022 unearned warranty revenue karena di sini garis lurus untuk 3 tahun berarti dia langsung dibagi 3. Jadi 900 dibagi 3 jadi 300. Pada apa? Pada warranty revenue sebesar 300. Nah, warranty cost pada garansi jenis type, service type ini akan dibebankan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi 3 tahun setelah masa berlaku garansi dari tipe asuransi ini berakhir. Jadi kalau tipe asuransinya kan dari tahun 2019, 20, 21. Nah, berarti ini mulai tahun 2022, 23 sampai dengan 24. Baik, berikutnya kita akan membahas tipe provisi, yaitu tipe consideration payable. Nah, consideration payable di sini, perusahaan sering melakukan pembayaran dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada para customer mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Nah, perusahaan dia menawarkan premi, menawarkan kupon, rabat untuk menstimulus penjualan. Perusahaan harus membebankan biaya atas premi dan kupon ke dalam beban atau expense selama periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Oke, kita langsung aja ke contoh. Jadi di sini contohnya ada Fluffy Cakes Mix. Dia menjual box of cakes mix. Jadi dia menjual kue, kotak kue seharga 3 pound sterling per boxnya. Ya, jadi 3 box kue, kalau box itu kan ada tutupnya gitu kan. 3 pound sterling per box. Selain itu, si Fluffy Cakes Mix ini menawarkan kepada pelanggannya sebuah mixing bowl. Jadi
ini aja mangkok ya. Mangkok yang tahan lama dengan penukaran 1 pound sterling dan 10 tutupnya. Jadi awalnya si perusahaan ini menawarkan, dia sebenarnya menjual box gitu ya, box untuk kue seharga 3 pound sterling per boxnya. Dan juga dia juga menawarkan nih pada para pelanggannya kalau misalnya pelanggannya atau customer menukarkan 1 pound sterling dan 10 tutup box, dia akan mendapatkan 1 mangkok, yaitu di sini mixing bowls. Fluffy Cakes Mix membeli mixing bowls dengan harga 2 pound sterling. Dan perusahaan akan memperkirakan bahwa pelanggan akan menukarkan 60% box stock dari seluruh penjualan ya. Penawaran premium atau hadiah dimulai pada bulan Juni tahun 2019. Selama tahun 2019, si Fluffy Cakes Mix ini membeli 20.000 mixing bowls seharga 2 pound sterling dan menjual 300.000 box of cake mix seharga 3 pound sterling per boxnya. Dan terdapat penukaran ini maksudnya penukaran yang terjadi, penukaran aktual sebanyak 60.000 box stock. Jadi yang ditukar aktual yang terjadi selama tahun 2019 ini penukarannya sebanyak 60.000 box stock. Nah, pertanyaannya, buat jurnal yang diperlukan untuk Fluffy Cakes Mix untuk mencatat transaksi di tahun 2019. Yang pertama, perusahaan akan mencatat pembelian dari premium, dari hadiah, yaitu mixing bowls. Pembeliannya ini ada 20.000 unit dengan harga 2 pound sterling per unitnya di tahun 2019. Berarti dia mencatat ini sebagai inventory atau premium inventory sebesar 40.000 karena 20.000 dikali 2 pound sterling. Pada apa? Pada cash karena pembeliannya tunai. Yang berikutnya, mencatat penjualan dari boxnya, box kuenya di tahun 2019. Nah, tadi ada penjualan sebanyak 300.000 box. Berarti kalau kita mencatat penjualan, berarti cash gitu kan? Cash pada sales revenue sebesar 900.000. Oke. Berikutnya, mencatat aktual redemption. Tadi aktualnya yang ditukar di tahun 2019 ada 60.000 box stock. Tapi kan dia bilang 60.000 ini penukarannya memang 60.000, tapi untuk mendapatkan satu premi, satu hadiah, si customer ini harus menukarkan 10 per 10 tutup gitu kan, per 10 tutup dan menukarkan $1. Jadi $1 plus 10 tutup box gitu kan akan mendapatkan satu premi, satu mangkok. Nah, bagaimana cara pencatatan actual redemption ini? Kita lihat. Jadi, kas yang dia peroleh gitu kan? Karena dia kas yang dia peroleh karena ada penukaran ini, kas yang dia peroleh 60.000 dibagi 10. Karena apa? Karena per 10-nya dikali 1. Karena apa? Karena ada penukaran $1 ke toko gitu kan, ke Fluffy untuk mendapatkan hadiah. Berarti cash yang dia terima adalah 6.000. Premium expense 6.000 dan premium inventory-nya ini sebesar 12.000. Jadi premium inventory ini adalah persediaan hadiah yang keluar itu berapa? Ya, 60.000 dibagi 10 dikalikan 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari nilai dari si preminya. Tadi kan pembeliannya dengan nilai 2 pound sterling per unitnya. Nah, makanya di sini inventory yang keluar berarti 60.000 per 10 dikalikan 2 pound sterling. Sama dengan 12.000. Berarti premium expense di sini sebesar 6.000.
Nah, ini untuk mencatat aktual redemption, aktual penukaran. Oke, yang berikutnya, ini adalah perhitungan dari premium liability di tanggal 31 Desember 2019. Jadi kalian perhatikan di sini, total penjualan di tahun 2019 ini ada 300.000. Ya, perhatikan. Dia bilang bahwa si Fluffy ini bahwa ada penukaran ini sebesar 60%. Diperkirakan, diestimasikan ada penukaran sebesar 60%. Berarti kan total estimasi tutup kotak yang akan ditukar ini sebanyak 180. Dari tadi yang sudah aktual yang terjadi ini hanya 60.000. Seharusnya nih penukarannya 180.000. Tapi tadi kan bahwa yang terjadi tahun 2019 ini nggak 180, tapi aktualnya sebesar 60.000 saja. Maka di sini kita akan mencatat bahwa cost yang diestimasikan untuk penukaran kita dapat hitung 180 box dibagi 10 dikalikan 2 dikurang 1. 2 itu nilai hadiah dan 1 itu nilai uang yang akan ditukar. Jadi berapa? 18.000. Nah, penukaran yang terjadi ini sebesar 6.000. Berarti kan yang belum ditukar ke Fluffy itu sebanyak 12.000. Nah, 12.000 ini adalah bisa dikategorikan sebagai liabilitas di tanggal 31 Desember 2019. Oke, berarti adjusting entries untuk mencatat premium expense dan estimasi dari premium liabilities di tanggal 31 Desember 2019 bisa dicatat premium expense pada premium liability sebesar 12.000. Nah, di tanggal 31 Desember 2019, Statement of Financial Position, dia akan melaporkan premium inventory ini sebesar 28. 28 dari mana? Yang tadi sebesar 40.000 gitu kan. Tadinya 40.000 dikurangi, kan awalnya 40.000 kan yang dibeli kan. Nilai total pembeliannya dikurangi 12.000. 12.000 adalah premium yang sudah ditukar, yang sudah keluar dari si Fluffy ini. Berarti sisanya inventory-nya sisa 28.000 sebagai current asset. Dan premium liability sebesar 12.000. 12.000 ini dari mana? Tadi ya, 18.000 dikurangi yang terjadi pada tahun 2019 ini sebesar 6.000, berarti ada premium liability sebesar 12.000. Ini dicatat sebagai current liability. Dan di tahun 2019, dia akan melaporkan income statement sebesar 18.000. 18.000 ini dari mana? Dari 6.000 ditambah 12.000. Jadi ini premium expense atau bisa dianggap sebagai selling expense. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk provision and contingencies bagian yang kedua. Untuk video berikutnya, saya akan membahas common type of provision and contingencies. Jadi kelanjutan dari common type of provision dan ditambah dengan contingencies. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.